sebelumnya perkenalkan, saya Fahmi. Saya sebagai ahli gizi di sini. Jadi untuk hari ini kita akan mengadakan konseling terkait dengan keluhan yang ibu alami. Dan sekarang kita akan mulai. Jadi untuk konseling kita hari ini mungkin sekitar 15-30 menit. Jadi ibu bisa santai, nanti bisa cerita apa saja keluhannya. Nanti kita selesaikan sama-sama di sini. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama mungkin kita dari identitas dulu. Mohon maaf dengan ini ibu siapa ya? Ramla. Tanggal lahirnya? Tidak ingat, tapi ingat tahun berapa gitu? Tahun 70-an ya. Sekarang sekitar usia 50 tahun. Kemudian pekerjaan? Di rumah tangga ya. Di rumah tangga. Kalau boleh tahu ini ada diagnosa medisnya? Ada tanda di sini ya, tanda medisnya. Kita lihat dulu. Jadi diagnosa medisnya di sini DM sama hipertensi. Nah sebelumnya dulu pernah masuk rumah sakit? Sering. Terakhir kali masuk rumah sakit kapan? Bulan yang lalu. Bulan 7, bulan 6. Bulan 6. Bulan 6 ya, bulan 6. Terus dari setelah ke rumah sakit terus ada ini nggak dari dokter disuruh misalnya ibu jangan makan ini dulu atau banyak makan ini dulu dari dokter? Dari kasih tahu apa ya? Oke, baik, kita akan lanjut ke data selanjutnya. Sini ada data tinggi badan, berat badan. Ini kemarin pengukurannya tidak langsung ya, tapi pakai apa pita buat mengukur ya? Oh, kemarin pakai itu, berarti cuma estimasi ya. Karena data estimasinya untuk berat badan itu 52 kilo, tinggi badannya 150 cm. Kemudian karena ini kemarin cuma estimasi, kemudian yang kemarin yang diukur lila sama ulnanya, jadi kita bisa tahu untuk nilai IMT dari lila. Lilanya kemarin 27,5, sini datanya 27,5. Berarti kalau kita persentasekan sekitar 86%. Artinya kalau status gizinya ibu boleh dibilang masih kurang. Karena kalau normalnya itu rentangnya 90% sampai 120%. Nah ibu masih 86, berarti kan masih kurang sekitar 4%. Berarti butuh peningkatan berat badan lagi sedikit lagi. Baiklah, untuk data selanjutnya saya lihat di sini ada data biokimia. Gula darah sewaktunya 150. Sebelum ini pernah ngecek gula darah terakhir kali kapan? Pas masuk rumah sakit dulu berapa gula darahnya? Masuk. Iya, masuk rumah sakit. 300. Oh, 300 lebih ya? 300 gula darah. 313. Pada saat itu tidak puasa Bu ya? Langsung ke sana tidak ya? 313. Pas masuk rumah sakit itu kondisinya kenapa? Masuk rumah sakit habis apa? Kecelakaan atau habis apa? Habis kecelakaan ya. Terus ada luka ya? Oh, baru rumah sakit ternyata pas dicek 313. Terus dirawat berapa lama di sana? 6 hari. 6 hari. Setelah itu ada kontrol lagi. Itu kapan, bulan lalu ya? Bulan lalu. 27 bulan lalu. Itu gula darahnya berapa itu? Dicek di sana 220. Selain itu kemarin yang pas kontrol lagi itu dicek apa lagi? Dan gula darahnya? Atau itu saja pas kontrol kemarin bulan lalu? Itu aja cek gula aja ya. Kemudian dari sana itu pas ngecek ada nggak disuruh misalnya kayak tadi misalnya disuruh makan ini atau kurangi makan ini dulu? Ada juga ya. Nah, datang terus nanti dikasih tahu gulanya sekian. Terus habis itu dikasih obat. Obat ya. Terus ibu minum obatnya rutin? Enggak, suruh minum karena enggak bisa tuh lemas, aku suruh minum. Berarti lemas. Terus mual muntah juga? Iya. Mual muntah. Berarti setelah minum obat itu ya? Kira-kira dulu pas minum berapa kali minum obat? 5 biji aja aku 5 minum. biji. Oh, kalau aturan pakainya berapa kali dulu pas? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Cuma bisa minum 5 biji aja ya? 5 biji aja. Keluhannya waktu itu setelah makan obat itu ya lemas, mual muntah, terus tidak bisa makan juga? Enggak. Akhirnya setelah itu sudah nggak minum lagi ya, sampai sekarang nggak pernah minum lagi. Terus kalau misalnya obat-obatan
ada nggak obat-obat yang dikonsumsi selain obat yang di rumah Itu sakit? aja yang lebih grab ya. Biosfat itu ya. Itu obat-obat herbal ya, Bu? Kalau minum itu nggak ada keluhan yang dirasain? Tidak ada. Nggak ada keluhan. Itu minumnya rutin? Sekarang enggak, karena takut aku terlalu turun lagi gula. Oh, berarti kalau misalnya pas dulu minum itu kayak ngerasa lebih apa ya, gulanya lebih terasa turun gitu ya, rasanya kayak gitu. Jadi akhirnya sekarang jarang. Jarang aku minum. Biasanya kapan kalau sekarang minum itu berapa kali sekali ya atau? Ya, yang awalnya aku minum 3 kali sehari. Oh, kalau awal itu 3 kali ya? Ah, Awal 3 kali sehari. Kalau sekarang sudah jarang. sekarang jarang, kadang 2 hari baru aku makan lagi Oh, satu. satu gitu ya. Takut aku itu nanti terlalu turun lagi. Ah, iya. Terus kalau sekarang yang dirasain sekarang, keluhannya sekarang tuh apa sih yang dirasain sekarang? Itu aja sakit semua badan kalau malam. Kalau malam sakit ya badannya. Itu apa namanya, terjadi sejak lama sebelum apa, sudah lama atau baru-baru Saya saja? sudah masuk rumah sakit. Oh, udah rumah sakit ya? Berarti sekitar 2 bulan yang lalu. Terus selama dulu di rumah sakit itu pola makannya bagaimana? Artinya kalau misalnya makanan datang dihabisin kah? Iya, gua bisa aja tunggu. Oh, bumbu juga ada biasanya. Karena nggak boleh aku disuruh makan dari luar. Terus sebelumnya untuk pola makannya ya, untuk ini kan tahu DM sejak kapan? Tahu kalau kita punya DM? Belum ada 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. Dulu pertama kali cek gula itu kenapa? Pertama kali cek. Ada luka di kaki itu hari. Oh, ada luka. Ah. Luka di kaki ya. Terus dicek gulanya ya. 950. Terus awal mulanya kena gula dulu mungkin konsumsi apa atau gimana? Durian, konsumsi Oh, dulu durian. sempat konsumsi durian ya, durian. Itu berapa banyak? Banyak, 5 5 biji yang bulat, 5 buah. 5 buah ya. Iya. Banyak sekali. Terus setelah kan ini konsumsi durian kan banyak banget ya, 5 buah. Terus habis itu ngerasain apa setelah konsumsi? Pusing. Langsung pusing. Habis itu Langsung naik juga tekanan. habis itu pergi ke puskesmas rumah sakit ngecek. Langsung naik gula. Oh, langsung ada gula. Baru tahu gula di situ ya. Baru tahu di situ. Berapa waktu itu? Mesti nggak jauh? Seberapa 250. 150 itu ya. Tekanan juga naik ya. Tekanan itu hari enggak. Terus yang naik apa lagi yang pas? Kolesterol. Kolesterolnya juga durian ya. Kolesterolnya juga tinggi ya. Terus biasanya kalau sehari-hari itu makannya bagaimana sih? Misalnya pagi makannya biasa makan apa? Saya sarapan kalau pagi. Kuenya manis? Enggak juga. Enggak juga. Biasanya kue apa yang dimakan kalau pagi? Kan di apam kah? Apam. Biasa juga ubi. Ubi. Itu aja. Iya, yang paling sering biasanya apa? Mau ubi ya? Ubi kalau ubi memang ada sana. Oh, ubi kalau pagi ya. Terus kalau misalnya jam 9, jam 10 itu ada makan ya? Makan nasi. Oh, makan nasi di situ. Makan nasi biasanya lauknya sama apa Bu biasanya? Kan, terus Sayur. Biasanya selain makan ikan, biasanya kalau pagi itu makan apa lagi? Yang biasanya selain ikan yang bisa dimakan kalau pagi? Biasa tempe tahu. Tempe, kemudian tahu. Itu yang biasanya dimakan kalau jam-jam 9, jam 10 ya. Oh, jadi kalau pagi misalnya jam 7, jam 8 biasanya kue ya. Terus nanti kalau sudah jam 9, jam 10, jam 11 makan nasi. Kemudian kalau siang makan lagi. Siang malah tidak makan lagi. Oh, ada 9 lagi makan. Oh, kalau siang 9 lagi ya. 9 itu biasanya cemilannya apa? Gue juga. Kue apa biasanya dimakan? Pisang. Oh, itu jam pisang sama lagi yang biasa. Itu aja. Pisang ya, paling sering pisang. Sekarang juga kates gitu. Terus juga kadang-kadang. Tapi paling sering adalah pisang. Biasanya jam berapa kalau 9 kalau siang makan kayak gini? Mesti bu. Jam berapa itu? Siang. Jam 2, jam 2 ya? Oh. Jam 2 jam 3.
Kemudian kalau sore-sore misalnya ada makan nasi lagi. sore makan nasi ya? Malam nggak sudah. Oh, sore makan nasi biasanya jam berapa itu Bu kalau sore makan nasi? Jam 4, jam 5. Jam 4 jam 5 ya. Biasanya yang dimakan apa? Nasi. Nasi sama apa lauk-lauknya biasanya? Ikan. Oh, sering makan ikan ya Bu? Iya. Ikan ya? Ikan. Terus apa lagi? Itu ya sayur. 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 Sayur ya. Oke, terus kalau sehari-hari biasanya aktivitasnya itu ngapain tuh sehari-hari biasanya? Kegiatan sehari-harinya di rumah atau di mana gitu? Di rumah. Di rumah aja Bu ya? Cuma di rumah. Itu di rumah nanti kegiatannya apa tuh biasanya kalau di rumah? Paling nyimpu-nyimpu. Bersih-bersih rumah ya? Bersih rumah. Bersih rumah. Selain itu mungkin ada lagi Bu, misalnya kalau misalnya pagi kegiatan, misalnya pagi kita bersih rumah, terus setelah itu kegiatan apa lagi setelahnya? Atau cuma nonton TV atau nanti mungkin ke ngobrol sama teman-teman tetangga Di gitu? rumah aja. Di rumah aja. Biasanya kalau di rumah itu Nonton. seperti rumah seperti itu ya. Kalau misalnya pergi jogging, jalan-jalan gitu ya. Selama tutup bandara nggak pernah sudah. Oh, Aku sering kalau waktu buka bandara. oh pas dulu buka, oh masih buka bandara itu masih sering ya ke sana? Saya tuh jogging tiap sore. Tiap sore ya. Berarti sudah lama ya, sudah 10 bulan ya sudah. Tapi sebelum bandara tutup itu rutin, maksudnya sering jogging berapa kali dulu? Kalau sebelum tutup itu tiap hari aku pergi. Oh setiap hari pergi malah dulu sebelum tutup itu bandara ya? Bandara. Itu sudah rutin ya, maksudnya setiap hari ke sana. Tiap hari, tiap jam 3. Biasanya jam-jam 3 tadi ya, jam 3. Biasanya berapa lama? 30 menit. 30 menit ya. Kita sampai setengah 4 nih. Sebelumnya kalau Ibu kalau makanan itu suka makan manis nggak? Selama bulan nggak sudah. Selama bulan ya? Dulu sebelum itu suka manis. Oh, dulu sebelum gula ya, sebelum gula itu suka makanan manis ya. Oh, bisa jadi ini pemicu sebenarnya karena kebiasaan makan manis ya. Terus kalau dulu ini kita bicara sebelum gula dulu ya, sebelum gula dulu biasanya kalau makan itu sama nggak sama kayak yang tadi sebutkan di atas? Sama aja. Sama ya, dari dulu memang kebiasaan makannya seperti itu ya. Intinya kalau pagi itu cuma makan kue biasanya, nggak makan nasi. Oh, yes. Terus kalau makan makanan yang asin itu suka Bu? Iya. Asin suka. Kemudian kalau biasanya kalau makan itu biasanya lauk-lauknya itu diolah pakai diapain sih, direbus kah, digoreng? Makan, digoreng. Oh, dibakar ya, itu dibakar. Digoreng, dimasak juga. Yang paling sering biasanya diolah dengan apa Bu? Lauk Digoreng. digoreng ya, sering digoreng. Ibu pernah periksa kolesterol sebelum ini? Itu kapan periksa kolesterol? Sudah lama juga? Lama juga sekali. Sebelum masuk rumah sakit waktu itu? Ya sebelum. Oh, waktu itu berapa Bu harga ngecek kolesterol? 280. Ya, 280 ya. Kolesterol 200. Ya soalnya kalau kita lihat dari biasanya kalau orang DM, apalagi kalau misalnya suka konsumsi yang kayak sering makan goreng, biasanya pasti larinya ke kolesterol. Iya. Nah terus satu lagi tadi kan makanan asin juga kan suka. Nah kalau makanan asin suka biasanya juga nanti ke hipertensi. Tapi kalau datanya yang sekarang yang barusan diambil itu kan tekanannya normal 110/80. Cuma yang bulan lalu itu dari dokter itu juga mengatakan ada hipertensi juga. Jadi kan kalau kita lihat dari datanya ini berarti Ibu ada dua. Untuk data kalau data sekarang yang kita ambil Ibu ada DM sama hipertensi ya. Nah biasanya kalau DM itu biasanya karena kerusakan sel pankreas, biasanya gara-gara pengaruhnya ke insulin biasanya.
Nah biasanya kalau kita tahu DM itu biasanya ada empat biasanya, DM tipe 1, 2, kemudian gestasional sama DM tipe lain. Nah kalau DM tipe 1 itu biasanya memang dia tidak punya insulin sama sekali. Biasanya itu anak-anak yang kena. Jadi kalau selama hidupnya dia harus suntik terus insulin. Nah kalau DM tipe Kemarin dikasih begitu nggak pernah pakai. Biasanya kalau orang dewasa itu biasanya DM-nya yang tipe 2. Artinya dia punya insulin, cuma dia kayak enggak peka, enggak aktif terhadap gula yang masuk. Jadi misalnya kita habis makan manis. Terus kan harusnya kalau kita makan manis, itu insulin itu nangkap makanan manis berubah ke energi kalau disimpan. Nah, kalau DM biasanya itu gulanya dibiarkan di otot, di darah terus. Jadi makanya pas kita periksa darah, gula darah itu masih tinggi karena gulanya itu di peredaran darah, bukan disimpan di otot jadi energi bukan itu. Makanya gula darahnya tinggi. Seperti itu. Mungkin kalian sini dulu ya sih. Tapi tidak pernah pakai. Pernah nyoba pakai, Bu? Waktu di rumah sakit ada dikasih. Terus ya, yang dirasain apa pas disuntik insulin? Ada perubahan nggak atau kayak biasa-biasa aja nggak? Ada kalau turun gula aku Langsung turun. Oh, kan sudah itu hari gula aku 350 turun itu. drastis sekali ya turunnya. Itu baru sekali atau berapa kali per? Atau berapa kali? Kan 2 malam pagi tak dulu. Oh, kalau itu dulu pas rumah sakit pagi dikasih insulin 2 kali suntikan. Terus? 2 kali semalam. 2 kali sehari semalam. Berarti pas setelah yang tahunnya 70 tadi itu setelah berapa kali? 2 malam? Itu berapa hari disuntikan, ada juga infusan insulin dikasih. Oh gitu ya. Artinya dari 350 ya? Dari 350 pas 70 ya? 2 kali turun gula ke situ pernah juga 400 turun 80. Oh, udah stabil ya. Tapi itu saya keluar itu hari 200. 200. Terakhir kali keluar 200 ya. Kali itu 200. Keluar dari rumah sakit. Oke, untuk diagnosis gizinya kan berarti ini ada perubahan nilai lab. Nah, ini terkait sama karena ibu ada DM berarti itu gangguan fungsi endokrin namanya, gangguan fungsi endokrin. Yang ditandai sama gula darah sewaktu pemeriksa berapa 350 ya, pas masuk rumah sakit 350 ya. Kemudian untuk pas dia terakhir kali kontrol di mana ibu? 1 bulan yang lalu. Itu di angkatan laut di rumah sakit itu juga. Angkatan laut itu kontrolnya berapa itu gula darahnya? 220. 220. Kali kontrol segini ya. Soalnya kalau kita ngambil data sekarang itu kan itu 150 ya, 150 itu kan artinya normal. Tapi karena kita mencegah supaya gula kita tidak meningkat, kemudian juga karena di sini juga ada hipertensi di sini, jadi kayak kita juga mencegah supaya tekanan darah sama gula darah tetap normal. Gitu ya. Jadi untuk diagnosisnya saya tetap menggunakan kita acuan sama yang data bulan lalu di mana di gula darahnya itu 220 kita pakai itu. Jadi untuk diagnosis gizinya itu perubahan nilai lab terkait sama gangguan fungsi endokrin yang ditandai dengan gula darah sewaktunya 220 seperti itu. Kemudian kan di sini ada diagnosa medisnya itu kan ada hipertensi ya ibu. Cuma waktu itu tahu nggak pas kontrol diperiksa tekanan darah nggak ibu misalnya? Terus dikasih tahu tekanan darahnya bagaimana? 130 ya. Per 80. 30 per 80 ya. Ini pemeriksaannya waktu itu 1 bulan yang lalu ya. Tekanan darah bulan lalu 130 per 80. Terus dikasih tahu ini hipertensi atau gimana? Enggak, cuma dikasih tahu ya tekanan darahnya sekian. Soalnya kalau kita lihat data diagnosis medisnya, di situ ada keterangan ibu DM sama hipertensi dari keterangan yang diagnosis medisnya. Kemudian tekanan darahnya 130 per 80 juga. Ya, ini sebenarnya masuk prehipertensi. Cuma mungkin kalau dari dokter ya mengatakan hipertensi kan beda-beda ya. Tapi ya kita ikut diagnosis medisnya ada hipertensi. Nah, jadi kalau untuk hipertensi ibu mungkin sebelum pemeriksaan dulu
ini nggak Bu, apa makan makan nasi nggak? Sering makan makan nasi nggak sebelum kita kontrol? Aku itu hari puasa. Puasa ya? Disuruh. 1 hari sebelum kontrolnya puasa berarti. Malamnya puasa. Ya, malam puasa. Malamnya puasa terus paginya ngecek ke sana ya. Jadi untuk mungkin kalau di tekanan darahnya untuk saat ini dan 1 bulan yang lalu kan walaupun ada diagnosis hipertensi tapi hitungannya ini masih normal ya. Tapi mungkin kita tidak usah masuk di diagnosis gizinya. Mungkin tetap kita utamakan masalah gula. Nanti untuk masalah garam kita bisa kasih pembatasan aja garam menggunakan. Jadi untuk tujuan intervensi kita hari ini kita mencoba untuk menjaga gula darah stabil. Ya stabil itu tetap di bawah 200. Kan kalau kita lihat data ya 2 bulan yang lalu itu kan 350 pas masuk rumah sakit ya. Kemudian pas kontrol 1 bulan yang lalu itu 220. Nah sekarang kebetulan pas kita ngukur gula darahnya ternyata itu normal 150 mg per dia. Artinya kan orang DM kan pada umumnya gula darahnya nggak stabil ya. Kadang kalau kita makannya nggak teratur atau terlalu banyak porsi makannya biasanya nanti gula darahnya bakal meningkat tinggi. Mungkin kalau kita bisa kontrol makanan kita, gula darahnya ya stabil di bawah 200 gitu. Makanya kalau tujuan dari kita konseling ini ya kita bisa untuk menjaga gula darah tetap stabil. Karena kalau data sekarang gula darah itu stabil. Berarti bagaimana caranya kita untuk gula darah tetap stabil. Kemudian intervensi yang kita lakukan nanti kita pakai diet DM. Nanti akan saya jelaskan bagaimana diet DM-nya bagaimana. Kemudian untuk konseling kita hari ini tentang diet DM, kemudian nanti kita akan bahas tentang makanan apa yang dianjurkan, makanan yang dianjurkan seperti apa, kemudian makanan yang dilarang itu dibatasi seperti apa, kemudian aktivitas fisik yang dilakukan bagaimana, seperti itu. Nah, untuk rencana monitoring evaluasi nanti kan kita setelah ini kita mungkin buat menu makanan yang ibu bisa konsumsi sehari-hari. Mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu dari sekarang ibu bisa datang lagi, nanti kita kontrol, kita ngecek lagi gula darahnya bagaimana, apakah masih stabil. Kemudian mungkin kita juga perlu ngecek tekanan darah karena ada riwayat hipertensi tadi. Kita bisa ngecek juga di 2 minggu lagi. Bagaimana itu? 2 minggu lagi mungkin bisa ini lagi ya. Kita ngecek kembali, kita konseling lagi bagaimana adakah perubahan yang ibu jalani, yang alami selama memberi intervensi selama ya sekitar 2 mingguan lagi. 2 minggu lagi kesini. Ini kita akan pengecekan gula darah dan juga tekanan darah. Gitu. Kemudian kan kalau dulu ibu makannya kalau pagi cuma ini Bu ya, cuma kue-kue ya. Sebenarnya kalau bisa kalau pagi itu malah kita makannya makan nasi dulu kalau pagi. Malah kebalik kalau misalnya gini, kalau pagi kita jam 7 jam 8 kita makan nasi. Kemudian nanti jam 9 jam 10 malah itu makan kuenya. Kenapa? Karena kalau pagi itu kan kondisi gula darah kita itu masih rendah ya, karena baru bangun gula darahnya masih rendah. Makanya kalau bisa kita makannya nasi, tapi porsinya jangan banyak kalau pagi. Bisa nasi, bisa makanan lain. Tapi utamakan sih biasanya makan pagi itu makan yang lebih banyak porsinya daripada makan yang di jam 9 jam 10. Kan kalau ibu kan biasanya malah balik. Kalau pagi malah makannya ya kue sedikit dulu, nanti kalau jam 9 belum malah makan besar. Nah, kalau bisa kita memang kita rubah kebalik. Kalau pagi kita makannya makan nasi, bisa makan nasi dengan lauk apa gitu, tapi porsinya dalam porsi kecil aja, nggak terlalu banyak. Kalau siang kita bisa makan buah atau kue-kue tadi. Kalau bisa memang buah atau kue-kue yang tidak manis, karena buat dari WDM tadi. Jadi bisa. Jadi kalau misalnya pagi untuk kebiasaan makannya kita rubah. Pagi kita makan nasi, kemudian nanti siangnya kita makan selingan tadi, kemudian nanti jam makan siang kita makan nasi lagi, kemudian kalau yang sore
sore itu kita bisa makan kue lagi di situ. Kemudian kalau malam kita bisa makan lagi. Soalnya kalau lihat data yang ibu informasikan tadi ya, ini kan malah pagi kue, kemudian nanti jam 9-10 kita malah makan nasi. Terus nanti siangnya malah jam berapa tuh, jam 2 jam 3 makan kue lagi ya. Kemudian makan nasi. Tapi malam nggak makan ya? Oh, nggak makan. Tapi kalau misalnya malam kadang juga aku makan kalau lapar. Oh itu. Oke. Jadi kalau dari saya mungkin kalau masalah kan orang DM juga satu hal yang penting itu kan masalah pengaturan jadwal makan juga Bu ya. Jadi kalau bisa memang nanti pola makannya itu diatur. Misalnya kalau pagi jam 7 jam 8 kita makan ini dulu, nanti jam 9-10 makan lagi. Terus siang jam 1 kita makan lagi, sore makan, jam 4 jam 5, kemudian malam kita makan. Intinya kalau kita gula itu kan dengan kita makan dalam porsi sering itu lebih bagus daripada kita makan jarang tapi porsinya banyak. Ya. Nah, lebih bagus kalau kita perbanyak waktu kita makan, misalnya awalnya cuma berapa kali, 3 kali kita bisa kasih 5 kali. Tapi porsinya yang diatur, jangan terlalu banyak, sedikit gitu. Biar gula darahnya itu naik perlahan, nggak langsung melonjak tinggi gitu. Kemudian kita akan data ini Bu, pola makan ibu yang kemarin. Ibu masih ingat nggak kemarin makannya apa aja sih? Kemarin. Iya, nanti kita data di sini. Kan makan nasi, sampai ikan bakar. Kita pelan-pelan dari mulai pagi dulu Bu ya, dari pagi dulu. Kemarin pagi itu makan apa Bu? Saya makan kue. Kue. Itu kue apa yang dimakan Ibu? Ubi ya. Kue kemarin makan ubi. Di ubinya direbus berarti. goreng. Digoreng. Oh, digoreng. Itu kira-kira berapa banyak Ibu dulu makan berapa gitu? Banyak 2 potong ya. Berarti 2 potong. Selain ubi mungkin ada teh atau apa? Ada. Minum teh juga. Itu pakai gula belum? Berapa sendok itu kasih gula? 1 sendok. 1 sendok ya. Kemudian ubi 2 potong, teh, habis itu sudah ada Gelas. apa lagi di situ? Saja. Itu aja pagi. Kemudian jam 9 jam 10 ada makan lagi. Makan nasi. Makan nasi ya. Nasi lauknya sama apa Ibu? Ikan. Nasi. Itu nasinya berapa apa ya? Berapa centong? Sendok nasi. Berapa sendok nasi ulangi? Enggak. Dalam mungkin ada 2 sendok nasi. 2 sendok atau 2 centong itu? 2 sendok nasi. Yang buat ambil nasi biasanya. Kemudian lauknya ikan ya. Ikannya berapa banyak Ibu yang dimakan? Berapa potong? Sepotong. 1 potong. Itu kemarin ikannya ikan apa Bu dimakan? Ikan kakap. Ikan kakap, terus diolahnya dengan cara Dibakar. dibakar ya. Dibakar itu sekitar 1 potong. 1 potong sebesar, kecil, sedang, kira-kira? Besar. 1 potong besar. Yang ikan apalagi Ibu yang kemarin dimakan siang? Siang sayur. Ikan sama sayur Ikan juga. sama sayur ya. Sayurnya ini sayur apa Ibu? Sayur kangkung. Kangkung ya. Sebelumnya Ibu kalau sayur-sayuran itu diolahnya biasanya pakai di apa ini? Biasanya olah sayur. Dibening, ditumis. Dibuat santan suka? Itu jarang Bu. Jarang ya, biasanya tumis sama di sayur bening ya. Misalnya itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau siang kemarin nasi, kemudian ikan bakar, kakap tadi ikan bakar ya. Kemudian sayur kangkung. Kemudian apa lagi Bu yang dimakan kemarin siangnya itu saja. Manda sore baru makan nasi. Oh. Kemudian ini siang kemarin kira-kira jam berapa itu makannya ini? Jam 2. Jam 2 ini makan ini ya. Berarti kalau ini kan pagi tadi makan ubi sama teh ya, itu jam berapa itu? Makan ubi Jam 7. jam 7. Terus makan lagi jam 2. Enggak, aku makan jam 10 kemarin itu. Oh yang ini tadi ya, nasi ikan bakar jam 10 ya? Jam 10. Oh jam 10. Kemudian sore jam 4 jam 5 itu udah makan lagi? Makan lagi, malam makan lagi. Oh lumayan ya. Sore jam berapa Ibu makan kira-kira itu? Jam 3. Jam 3 ya, jam 3 makan lagi. Itu makannya apa Bu sore itu? Makan apa kemarin aku ini? Makan jalan putih. Itu berapa biji Bu? 1. Terus apa lagi yang dimakan sore? Enggak sudah. Oh ini aja 1 yang dimakan.
Minumnya ada minuman? Air putih. Air putih aja, jangan kote 1 biji sama Air putih air 1 putih gelas. 1 gelasnya. Ini malamnya makan lagi Bu ya? Makan malam lagi. Makan malam lagi. Makan malam ini makan apa Ibu? Makan nasi sama ikan. Nasi. Kan. Nasinya sama kayak tadi siang makannya berarti. Hanya nasi. Ikan masak. Ikannya ikan masak ya Bu ya. Berapa potong Ibu makan? 1 ya. Potong aja. Terus apa lagi? Cuma itu aja. Itu aja ya. Kalau makanan yang selain nasi biasanya yang sering konsumsi apa tadi? Ubi, kemudian ya makanan ringan, maksudnya nggak makan nasi kita. Ubi terus apa lagi? Kadang kates. Kadang kates, terus Itu ya. kue-kue gitu. Kue jarang contoh pagi aja tidak bisa makan. Kue apa biasa kalau pagi? Apem. Enggak, kalau apa jarang. Karena Jarang itu ya. aja ubi, pisang. Oh buah rata-rata buah Bu ya kalau pagi ya. Ubi, pisang, kemudian kates tadi ya, pakai kadang-kadang. Terus dulu kan tahu DM kan sekitar ya boleh dibilang kurang lebih 2 tahun Bu ya. Nah setelah tahu DM itu ada perubahan pola makan nggak? Misalnya kalau dulu kan sebelum tahu DM kita makannya manis, sering makan manis ya. Terus setelah tahu DM itu ada ini nggak Bu? Ada Orang yang sudah makan manis. pola makan manisnya dikurangi ya. Setelah tahu DM makanan manisnya dikurangi ya. Makanan manisnya dikurangi. Terus apalagi Bu yang berubah dari dulu sebelum tahu DM sama yang tahu DM? Apa yang berubah? Cuma ini, apakah cuma Itu ini? aja. Untuk pola makan sehari-hari tetap sama nggak berarti ya? Sama aja. Sama pola makan sehari tetap sama ya Bu. Baik, itu kita saya akan mungkin menjelaskan sedikit tentang diet yang akan Ibu jalani, yaitu nanti dietnya namanya diet DM. Diet DM itu jadi untuk diet DM yang perlu diperhatikan itu namanya 3C, di mana di situ ada jadwal, kemudian jumlah, sama jenis makanannya. Kenapa kita penting mengetahui ini? Karena namanya gula darah itu biasanya nilainya fluktuatif, artinya kadang naik kadang turun. Nah makanya kita penting untuk tahu jadwal makannya harus tetap seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya jadwal makan kita itu harus teratur. Jangan kadang-kadang kan ada orang yang DM itu apa ya, kalau mau makan ya tunggu lapar makan, artinya nggak teratur makannya. Pokoknya kalau misalnya kadang dia makan bisa 3 kali sehari, kadang bisa 4 kali. Karena apa? Karena memang kalau dia makan tuh pengennya ketika lapar makan gitu, nggak diatur jadwalnya. Nah itu biasanya kadang-kadang yang buat gula darah nggak teratur. Belum lagi nanti sekali makan jumlahnya misalnya pagi itu banyak atau siang itu banyak, nanti sore atau pagi itu sedikit. Nah itu kan juga pengaruh ke gula darah nanti, karena banyak sedikitnya makanan itu pengaruh gula darah. Makanya kalau dalam diet DM itu biasanya yang penting diperhatikan adalah jadwal, jumlah, sama jenis makanan yang dikonsumsinya. Nah kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kalau DM itu biasanya karena adanya gangguan pada sekresi insulin. Artinya ibu punya, karena ibu DM tipe 2, biasanya ibu punya insulin, lambungnya di insulin, tapi ya itu tidak peka terhadap gula. Artinya kalau ada makanan masuk mulai dipecah jadi gula. Nah harusnya gula ini masuk ke dalam sel, dimana dirubah jadi energi atau disimpan jadi lemak. Nah kalau orang DM biasanya gula darahnya itu dibiarkan mengalir di darah. Jadi gula itu ada di darah terus. Makanya pada saat kita ngecek gula darah itu tinggi gula darahnya. Karena apa? Karena tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi dia beredar terus di dalam darah kita. Seperti itu. Makanya gula darahnya bisa tinggi. Nah kemudian tujuan dari diet kita tadi yang saya sebutkan di awal, kita untuk mencapai dan mempertahankan kadar glukosa darah normalnya. Kemudian biasanya kan orang gula itu dekat sama namanya hipertensi sama kolesterol biasanya paling sering. Itu paling sering umumnya seperti itu. Maka untuk diet kita nanti kita juga akan menjaga agar kadar sterol lipid atau kolesterol dan lain sebagainya itu tetap normal. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan dari kesehatan secara keseluruhan dan mencegah terjadinya komplikasi. Sebelumnya ibu pernah periksa nggak? Artinya kayak pernah periksa ke dokter, kemudian ada penyakit lain selain DM sama hipertensinya? Atau dulu pernah kena penyakit apa dulu? Sebelumnya ada riwayat penyakit lain nggak selain DM sama hipertensi? Nggak ada penyakit lain.
Baik, kita akan masuk ke selanjutnya, ada prinsip dan cara dietnya. Di sini energinya kita akan berikan cukup 25 kilokalori. Nanti kita akan hitung kalikan dengan aktivitas fisiknya, kemudian nanti berat badannya, kemudian ada tidaknya komplikasi seperti itu. Kemudian untuk proteinnya kita 10-20%, karbohidratnya 45-65%. Kemudian untuk karbohidrat nanti kita utamakan makan makanan yang karbohidrat kompleks, artinya karbohidrat yang kayak nasi, kemudian kita makan ubi sebenarnya bagus karbohidrat kompleks. Nah, untuk penggunaan gula-gula sederhana kayak gula yang kita pakai minum teh itu, nah itu dikurangi porsinya. Kemudian kue-kue manis juga kita kurangi. Es krim misalnya lagi makan es krim, nah itu dikurangi juga. Pokoknya intinya berbagai macam makanan yang manis itu kita akan kurangi porsinya. Bukan berarti nggak boleh, tapi kita kurangi porsinya. Kemudian konsumsi serat 25-30, berarti itu sekitar kita perbanyak di buah sama sayur. Kan kebetulan tadi dari hasil wawancara kita di awal, ibu ternyata kalau makan buah itu cukup sering ya bu makan buahnya. Biasanya dimakan tadi pisang ya, pisang. Pokoknya kalau buah itu masih suka, maksudnya hampir setiap hari boleh dibilang konsumsi buah ya. Pokoknya setiap hari kita makan buah terus ya. Kemudian asupan lemaknya juga kita 20-25%. Nanti untuk pengaturan lemaknya kita usahakan untuk lemak jenuhnya di bawah 7%, kemudian lemak jenuhnya di bawah 10%, lebihnya nanti lemak jenuh tunggal. Nanti kita atur di bagian menunya. Kemudian kolesterol juga kita batasi di bawah 200 mg per hari. Kemudian yang terakhir itu karena tadi ada riwayat hipertensi ya, jadi kita asupan garam dapur terutama kita batasi sehari maksimal 1 sendok teh. Nah, kalau biasanya ibu kalau masak itu bisa diperkirakan dalam sehari kita pakai gula pakai garam itu berapa banyak? Nggak banyak ya kalau garamnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu makanan yang dibatasi. Jadi kalau makanan yang dibatasi, yang pertama itu makanan yang dengan kandungan gula sederhana, misalnya gula pasir, kemudian madu, sirup, kue-kue manis, kemudian susu kental manis, kemudian juga es krim. Kemudian yang kedua, makanan yang tinggi lemak jenuh dan kolesterol, misalnya kalau otak, kemudian jeroan. Ibu jeroan suka bu? Jeroan itu kayak isi perut, apalah hati dan lain sebagainya, itu suka. Makan dia juga tapi nggak sering. Nggak sering lagi ya. Kemudian susu full cream, goreng-gorengan mungkin ibu sering makan. Sering ya gorengan. Nah, goreng-gorengan ini ya sebenarnya bisa micu ke kolesterol tadi, cuma kan kita nggak ada data pemeriksaan kolesterol, cuma dari data yang waktu itu saja kita pakai kolesterol juga tinggi. Jadi untuk goreng-gorengan mungkin kita bisa kurangi juga nanti. Ya, kita mencegah supaya kolesterol kita naik, kemudian juga bisa membantu mengontrol tekanan darah juga bisa karena kita mengurangi makanan yang tinggi lemak. Kemudian sumber natrium, contohnya tadi kayak garam dapur. Garam dapur kita bisa batasi, mungkin sehari kita cuma bisa pakai 1 sendok teh aja. Selanjutnya kita akan bahas, tadi kan sudah makanan yang dibatasi, sekarang kita bahas makanan yang dianjurkan. Nah, makanan yang dianjurkan itu yang pertama makanan yang dengan karbohidrat kompleks, artinya kayak nasi, roti, mie, kentang ataupun singkong. Kemudian yang kedua, kita konsumsi makanan yang protein rendah lemak seperti ikan. Tadi kan ibu suka konsumsi ikan ya, itu bagus karena ikan itu tinggi protein tapi rendah lemak, jadi sangat bagus untuk menekan kolesterol. Kan dari ibu juga ada kolesterol juga ya, jadi kita bisa menekan situ dan juga bisa membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian untuk lemak itu dibatasi, artinya kita batasi di sini lebih kepada pengolahan makanannya. Jadi kalau tadi ikannya kan sering digoreng ya, jadi kalau mungkin kita bisa rubah, kita bisa dimasak, dibakar mungkin bisa. Intinya kalau makanan digoreng-goreng itu kita bisa kurangi. Kemudian yang terakhir, kita dianjurkan juga untuk mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah karena itu banyak seratnya, di mana serat itu membantu mengontrol glukosa darah. Kemudian di sini ada contoh makanan menu sehari. Di sini ada pagi, kita misalnya pagi itu makan roti sama teh. Kemudian selingan siang jam 10-nya kita makan pisang rebus misalnya. Kemudian siang kita bisa makan nasi, ikan bakar, perkedel tempe, kemudian kita pakai sayur bening juga. Kemudian selingan sore kita bisa minum jeruk, kemudian minum jus jeruk ataupun makan jeruk biasa. Kemudian malam kita bisa makan nasi, kita bisa makan
telur dan tahu, kemudian bisa makan tumis kangkung seperti itu. Nah, mungkin kalau sekarang kita bisa buat menu sehari, menu untuk ibu makan konsumsi sehari-hari, kita bisa buat menu di sini. Jadi mungkin ini kan untuk perhitungan kebutuhan zat gizinya sudah saya hitungkan dari perhitungan tinggi badan, berat badan, dan juga umurnya itu tadi sudah saya hitung di sini, sudah ada di sini. Jadi kita fokus di pembuatan menunya aja. Jadi untuk makanan sehari mungkin untuk pagi itu biasanya makan ubi tadi Bu ya, makanya pagi ubi. Ya udah, kita pagi kita kasih ubi aja nggak apa-apa. Ubi mungkin sekitar 2-3 potong untuk pagi nggak masalah. Kemudian tadi sama teh ya biasanya Bu ya, sama teh kita kasih teh. Untuk teh kita kasih nanti 1 gelas dengan 1 sendok makan gula yang digunakan. Kemudian untuk selingan jam-jam 10 mungkin kan tadi biasanya ibu makannya nasi ya. Nah, kita rubah, kalau misalnya kita rubah ke makan kue ataupun buah itu bagaimana itu? Bisa Bu ya. Jadi untuk jam 10 kita bisa makan kue aja atau buah. Nanti jam makan siangnya kita makan jam 12 atau jam 1. Nah, di situ kita bisa makan nasi. Ya, kita makan nasi di situ. Untuk porsinya mungkin 2 centong kayak biasa. Untuk lauknya mungkin ikan, boleh ikan. Kita bisa makan ikan di sini 1-2 potong ikan. Kemudian kita bisa makan, mungkin kita bisa makan campur dengan tahu atau kacang-kacangan lain. Mungkin tahu saja Bu ya. Oh, tahu bagaimana ya Bu, bisa saya tes dengan tahu di sini. Kemudian dengan sayurnya, kalau sayurnya terserah ibu bisa biasa makan sayur apa. Jelas kita siang itu kita harus ada sayur juga seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian sore, selingan sore jam 4, jam 3 jam 4 mungkin kita bisa makan lagi kue-kue, makan makanan kecil, bisa misalnya makan kue yang tidak manis. Kalau mau buah atau jus buah juga boleh di sini. Yang jelas kalau sore itu kita bisa makan makanan yang ya relatif makanan kecil aja, untuk kayak cemilan-cemilan seperti itu ya. Kemudian untuk malam kita makan nasi. Untuk lauknya mungkin ibu pengennya apa? Oh, lauk ikan lagi, ikan ya, ikan lagi Bu ya. Ya tidak masalah, sudah ada ikan. Kita makan ikan lagi 1-2 potong. Kemudian kita tambahkan lauk nabatinya. Nabati itu misalnya kita masukkan tempe di sini. Karena siang tadi kan makan tahu, malamnya kita kasih tempe. Kemudian dengan sayuran gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian satu lagi yang saya mau infokan terkait dengan ini kan ada menu ya, sudah kita susun bersama Bu ya. Nah, kalau misalnya ibu bosan nih pagi ini kita makan ubi, misalnya bosan makan ubi, kita bisa ganti dengan yang lain. Misalnya kan tadi makan nasi pagi nggak biasa Bu ya. Nah, kalau makan ini misalnya Bu bisa. Nah, jadi misalnya ubi itu 3 potong untuk pagi, kita bisa ganti dengan apa? Dengan mie misalnya. Mie nya sebanyak apa? Mungkin 1 bungkus mie itu cukup ya pagi ya. Tidak perlu kita makan nasi lagi. Kalau makan mie biasa makan nasi? Enggak ya, makan mie aja ya. Soalnya mie sama nasi itu kan sama ya, maksudnya sama-sama makanan karbohidrat. Artinya kalau makan mie ya mie aja, kalau nasi ya nasi gitu. Jangan dicampur ya. Itu kira-kira dari saya. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Mungkin dari ibu ada yang bertanyakan lagi atau yang kurang jelas? Sudah jelas Bu ya. Baik Bu, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti 2 minggu lagi Ibu bisa datang, kita kontrol lagi, kita lihat perkembangan apa dengan diet yang saya jalankan. Cukup dari saya. Mudah-mudahan nanti 2 minggu lagi bisa datang ke sini, keluhannya bisa berkurang, kemudian gula darahnya tetap stabil, tekanan darah juga stabil. Itu dari saya Ibu. Jadi cukup. Terima kasih Ibu waktunya.